Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Apa kabar para sahabat Dumai yang dirahmati Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tanpa terasa kita terus melewati hari demi hari dari perjalanan puasa Ramadan kita tahun 1441 Hijriah ini. Semoga selalu memberikan hal yang terbaik, yang memberikan nilai-nilai kemanfaatan sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Tentu untuk menggapai ketakwaan ini bukanlah sesuatu hal yang kita anggap enteng. Perlu keseriusan, perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Dalam bahasa Sumbawa sering kita sebutkan tutu milok bau tu dapat ya nansi predikat adik jangiling diri Allah Subhanahu wa taala laku kita. Karena shaimin shaimat rahimakumullah, sering kita dengarkan berbagai macam tausiah yang menyebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Yaitu begitu banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, kita betul-betul diuji nilai puasa yang kita lakukan sehari-hari ini. Oleh karena itulah, para shaimin shaimat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar, dahaga mulai dari fajar hingga terbenam matahari. Namun di antara kita selaku kaum muslimin dan muslimat, banyak yang melakukan puasa dan dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali hanya sebatas haus dan laparnya saja. Oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur lagi membawa berita yang benar, rubba sha'imin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapat min siyamihi, dari pahala puasanya itu sendiri, kecuali hanya al-ju' wal atas, ya kan, saja kecuali lapar dan dahaga saja. Di dalam kitab Al-Kabir, At-Tabrani dan sanadnya menyebutkan bahwa hadis ini adalah merupakan hadis sahih. Apa di balik semua ini? Shaimin shaimat rahimakumullah, mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap padahal dia sudah telah susah payah menahan dahaganya mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari? Saudara-saudaraku shaimin shaimat rahimakumullah, jika kita mendapatkan jawabannya, mari saya akan simak pembahasan berikut ini. Ada beberapa amalan-amalan puasa orang yang menjadi sia-sia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menjauhi hal-hal tersebut. Yang pertama,
shaimin shaimat rahimakumullah, ada yang dinamakan dengan al-qauluz zur, yaitu perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia yang hanya karena menahan lapar dan dahaga saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, bola, malum keranti bola tak, masya Allah, nonda puasa sama sih biasa. Oleh karena si soimin soimat lamin katu biasa bola, akhir dia dadi uratisi, na'udzubillah min zalik. Jadi malah mengamalkannya kebohongan itu oleh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, dasar lapar dan hausnya yang dia tahan. Az-zur ini menurut Imam Asy-Syuyuti mengatakan bahwa berkata dusta, memfitnah, apalagi di masa wabah ini, begitu banyak yang harus kita tahan ujian. Misalnya pembagian sembako pada orang-orang yang berhak menerimanya. Pasti ada akan kata-kata muncul yang akan menguji kita. Udah aku nok dapat, udah tuana dapat. Semata mau pemerintah tanong kamenta. Ini sudah salah satu bentuk shaimin shaimat rahimakumullah yang sedikit demi sedikit kita akan masuk kepada hal yang membuat fitnah di dalam kehidupan kita. Ini yang harus betul-betul kita hindari. Mengapa demikian? Karena Masya Allah, kalau hal ini sudah terjadi dusta fitnah dalam keadaan kita berpuasa, maka sungguh kata-kata tersebut yang tidak berdasar akan jatuh kepada hal-hal yaitu qauluz zur, perkataan-perkataan yang dusta. Bahkan itu bisa menyangkut kepada al-fitnah. Sehingga dalam Al-Quran menyebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih besar. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, shaimin shaimat, mari kita jaga mulut kita, mari kita berkata dengan baik. Mari kita betul-betul berhusnuzon ya di saat-saat wabah COVID-19 ini. Karena ujian puasa kita betul-betul diuji dengan sebaik-baiknya. Sampai banyak muncul, mari kita ambil hikmahnya. Di saat ini kita dilarang untuk social distancing. Tidak lain dan tidak bukan ujian buat rumah tangga kita. Mampu enggak bapak-bapak, khususnya para suami, para lelaki yang berada di rumah kita masing-masing, mampu menjadi imam atau tidak? Kalau tidak, mari perbaiki mumpung puasa belum berakhir. Yang kedua, shaimin shaimat rahimakumullah, yaitu berkata al-lagu, sia-sia, dan juga perkataan rafas, itu kata-kata porno. Hati-hati kita mengupload kata-kata porno, gambar-gambar porno dan hal-hal yang lain, karena amalan yang kedua ini yang akan membuat amalan puasa kita menjadi sia-sia. Hal ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafas. Jadi shaimin shaimat rahimakumullah, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa dengan menahan diri dari perkataan al-lagwu warrafas. Sehingga iza fa in sabaqa atau satama ahadukum, jadi kalau ada orang yang mencela, mencaci dan lain sebagainya, atau mengatakan kepada kita perbuatan-perbuatan usil, maka katakanlah, ini shaimun, aku sedang berpuasa. Kira-kira nungka matu, itulah bulan Ramadan nih. Puasa aku tak. Segera kita katakan untuk menyadarkan dia. Nah, shaimin shaimat rahimakumullah, apa itu al-lagu? Kalau kita membuka kitab Fathul Bari, ya, dikatakan di situ adalah
al-lagwu al-kalamu alladhi la asla lahu minal batil was subha. Jadi lagwu itu adalah perkataan sia-sia dan semisal yang tidak berfaedah. Jadi banyak perkataan-perkataan yang seperti itu yang seharusnya saimin saimat rahimakumullah untuk ada hadir di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang ada perkataan suami yang tidak perlu dijawab, yang tidak perlu diambil hati, tetapi ketika kita ambil hati terjadilah perkataan-perkataan yang sia-sia. Macam-macam hal yang seperti itu akan datang dalam kehidupan kita. Kemudian lalu apa yang dinamakan dengan rafas? Di dalam Fathul Bari juga disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya wa yutlaqu ala ta'ridi bihi wa ala al-fakhsh min al-qaul. Jadi istilah rafas ini digunakan dalam pengertian kiasan untuk berhubungan badan dan semua perkataan keji. Artinya porno, perkataan-perkataan porno. Menyebut alat-alat yang bersifat pornografi dan lain sebagainya. Kemarin mohon maaf di salah satu grup Facebook ini tiba-tiba ada yang mengupload gambar-gambar porno. Gambar-gambar yang Masya Allah. Yang saya kasihani adalah grup di majelis-majelis kita ini. Bukan di Rungan Sumawan, di tempat lain. Begitu muncul di situ, subhanallah. Saya langsung mohon maaf, mundur diri. Karena apa? Bukan hanya satu kali, tapi 2 kali, 3 kali. Ya, diharap kita di dalam hidup dalam grup ini yang dikoordinir oleh admin, mohon bila ada hal yang sudah diberikan petua petitih untuk menjauhi perkataan-perkataan al-lagwu dan rafas ini, mohon kita berhenti untuk tidak melakukannya. Karena apa? Bisa saja Mr. Admin langsung meng-cut semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang jauh daripada aturan-aturan yang telah kita sepakati dan kita junjung tinggi. Oleh karena itulah, shaimin shaimat rahimakumullah, istilah rafas ini juga istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki kepada wanita, atau tadi sudah saya katakan kata-kata porno. Itulah di antara perkara-perkara yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia. Jadi betapa banyak orang yang masih melakukan hal seperti ini, begitu mudah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata dusta, sia-sia dan menggunjing orang lain. Yang ketiga, para shaimin shaimat rahimakumullah, yaitu melakukan berbagai macam maksiat. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak nutus sangka diri kita, katubuat, yaitu maksiat itu sendiri. Ingatlah bahwa puasa bukan hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi hendaklah kita seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah shaimin shaimat, yang halal saja tidak diperbolehkan, apalagi yang haram. Tapi napa krul, oh dia halal bes ya seharam pas saat puasa, men dia haram nus kuda. Dengan ini yang paling berbahaya perkataan-perkataan dan sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kita perhatikanlah saudara-saudaraku, para shaimin shaimat, petua yang sangat bagus dari seorang ulama, bahwa ketahuilah amalan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan lain sebagainya, tidak akan sempurna hingga seorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, termasuk juga yaitu di sini yang saya sebutkan pada awal-awal daripada ceramah saya, dusta, zalim, permusuhan antar sama manusia, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah banyak petua-petua dari para ulama kita tentang bagaimana untuk menjaga puasa kita ini agar tidak menjadi sia-sia. Karena itulah sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga, sedangkan maksiat terus jalan dilakukan. Hendaklah seorang menahan anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kenapa? Karena tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan
makan dan minum saja. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Oleh karena itulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang memang dilarang olehnya tidaklah akan sempurna sampai seorang menyempurnakan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal yang haram seperti berdusta tadi, lalu dia mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan makan minum di bulan Ramadan, maka hal ini sama dengan halnya seorang meninggalkan yang wajib lalu dia mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa, orang semacam ini tetap dianggap sah menurut pendapat jumhur para ulama, mayoritas ulama, yaitu yang melakukan semacam ini tidak diperintahkan untuk mengulangi atau mengqada puasanya. Jadi hanya urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puasa dinamakan dengan ibadah sir, yaitu ibadah yang sifatnya sangat rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Kesimpulannya, seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan, seperti berkata dusta, fitnah dan lain sebagainya, maka dan bentuk maksiat-maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapat ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang kadang-kadang termasuk yang sifatnya lagu, yang sia-sia. Banyak orang jalan-jalan, ketika ditanya mau kemana, menghabiskan waktu menunggu berbuka. Ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Masih ada amal kebajikan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengaji, berzikir, membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat. Ingatlah saudara-saudaraku, ada pahala yang tak terhingga di balik puasa kita. Jangan kita sia-siakan puasa kita dengan hanya hal menahan lapar dan haus saja. Mari kita menjauhi berbagai hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa kita. Sungguh sangat merugi orang-orang yang melewati ganjaran-ganjaran. Ganjaran yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah dari puasa yang dia lakukan. Seberapa besarkah pahala yang melimpah tersebut? Mari kita renungi hadis berikut ini. Kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasana asra amsalihah. Jadi amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan 10 kali lipat ila 700 di'fin, sampai bahkan 700 kali lipat. Ya. Qala Allah azza wa jal, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu bagiku, wa ana puasa itu punyaku, wa ana ajzi bihi, akulah yang memberikan daripada pahala dari puasa tersebut. Aku sendiri yang membalasnya. Karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku, demi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah shaimin shaimat, amalan lain selain puasa diganjar 10 sampai 700 kali lipat dari kebaikan yang semisal. Namun lihatlah pada amalan puasa, khususnya untuk amalan ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Lalu seberapa besar balasan untuk amalan puasa? Agar lebih memahami maksud hadis ini, perhatikanlah penjelasan Ibnu Rajab berikut ini. Hadis di atas merupakan mengenai pengecualian puasa dari amalan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan yang semisal. Khususnya untuk puasa tak terbatas lipatan ganjarannya dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Di dalam hadis lain, hal yang sunnah kita lakukan itu sudah bernilai wajib. Berapa kali kelipatannya. Oleh karena itulah shaimin shaimat, sebentar lagi 5 menit lagi kita akan masuki waktu kita berbuka puasa. Sesungguhnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang bersabar yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Karena itulah puasa melatih kesabaran kita. Insyaallah dengan bersabar, lebih dari itu pun Allah akan memberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang terasa menyakitkan. Ingat, takdir Allah yang kita rasakan menyakitkan. Maka ini akan Allah berikan dengan tiada putus-putusnya pahala bagi kita semua. Oleh karena itulah, shaimin shaimat rahimakumullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman dan takwa agar dapat menjalankan puasa sampai akhir Ramadan ini dengan nilai-nilai yang terbaik. Terakhir, mari kita isi hari-hari kita di bulan suci ini dengan amalan yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu puasa evaluasi. Hari kedua evaluasi, apa yang kurang? Sekarang sudah masuk hari kelima. Maka evaluasilah dengan baik. 5 hari kita berpuasa ini, apa yang kurang? Apakah lebih banyak tidurnya? Lebih banyak main-mainnya? Lebih banyak perbuatan sia-sianya? Atau lainnya? Kalau kita tidak merubah dari sekarang, kapan kita akan bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Demikian, semoga kita dapat berjumpa besok sore lagi dalam Tausiah Ramadan bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat berbuka puasa. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.